Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait siklus pengujian substantif saldo utang usaha. Kelompok kami terdiri dari Jasmine Kusuma Anggraini, Mirwati Tinambuna, Nanda Fatia Rizky, Nurul Oktavia, dan Siti Dahniar Hamda. Apa itu utang usaha? Utang usaha dalam ilmu akuntansi, utang usaha atau account payable adalah didefinisikan sebagai kewajiban jangka pendek atau current liability yang timbul akibat transaksi pembelian barang, jasa, atau aset tetap secara kredit untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus dibayar dalam waktu singkat atau biasanya kurang dari 1 tahun. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Jatuh temponya dalam 1 tahun atau 1 siklus bisnis. Dalam neraca, ia ditempatkan di bagian liabilitas. Biasanya setelah utang usaha jangka pendek lainnya seperti utang gaji atau pajak. Utang usaha juga mempengaruhi laporan keuangan lainnya seperti pada laporan laba rugi. Utang usaha tidak langsung dicatat namun mempengaruhi harga pokok penjualan atau HPP melalui persediaan yang dibeli secara kredit, sedangkan pada laporan arus kas atau cash flow statement, pembayaran utang usaha dia catat di aktivitas operasional sebagai pengeluaran kas yang mengurangi arus kas bersih. Pengujian substantif terhadap utang. Pengujian substantif merupakan langkah utama audit untuk memvalidasi saldo utang kepada pihak ketiga, guna memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material baik disengaja ataupun tidak. Pedoman SPAP di Indonesia yang sejalan dengan ISA 330 dan ISA 505 dengan asersi utama yaitu kelengkapan, kejadian, akurasi, cut-off, dan klasifikasi. Auditor mengevaluasi resiko terlebih dahulu, lalu menerapkan pendekatan bukti yang memadai untuk mendeteksi adanya understatement atau overstatement. Selanjutnya itu ada tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha, terjadinya transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Lalu yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang terakhir ada membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Materi selanjutnya yaitu tahap prosedur substantif untuk memverifikasi saldo utang usaha. Yang pertama ada prosedur awal audit, yaitu usut saldo utang usaha yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan ke dalam buku besar. Hitung kembali saldo akun utang usaha, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang usaha, usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu, usut dan posting pendebitan akun utang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan, lakukan rekonsiliasi akun kontrol utang usaha dalam buku besar ke buku pembantu utang usaha. Yang kedua yaitu prosedur analitik. Hitung rasio tingkat perputaran utang usaha dan rasio utang usaha dengan utang lancar. Lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu. Bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama pada tahun lalu. Dan yang ketiga ada pengujian terhadap transaksi rinci. Periksa sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha. Lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pembelian. Lakukan verifikasi batas atau cut-off transaksi pengeluaran kas, serta lakukan pencarian utang usaha yang belum dicatat. Yang keempat ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Lakukan konfirmasi utang dan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Yang terakhir yaitu verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapannya. Periksa klasifikasi utang usaha ke neraca, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha, dan minta konfirmasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, serta periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang. Selanjutnya yaitu efektivitas penggunaan prosedur. Kewajaran saldo utang usaha atau reasonableness of accounts
payable balance merujuk pada penyajian saldo yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntansi seperti PSAK 1 dan IAS 37. Pengujian substantif digunakan untuk verifikasi asersi utama, yaitu kelengkapan atau completeness. Semua utang yang benar-benar ada sudah dicatat. Yang kedua ada kejadian, yaitu transaksi utang yang benar-benar valid. Yang ketiga ada akurasi, yaitu jumlah sesuai dokumen pendukung. Dan yang terakhir ada cut off, dicatat pada periode yang benar. Selanjutnya, prosedur audit utang usaha. Yang pertama, konfirmasi pemasok atau supplier confirmation. Positif confirmation-nya, pemasok diminta memberi respon apapun. Yang negatifnya, respon hanya jika tidak setuju atau lebih lemah. Yang kedua, pengujian cut off atau cut off testing. Memastikan pembelian, penerimaan barang, dan faktor dicatat pada periode yang tepat. Mencegah salah saji periode dan mendukung asersi cut off dan completeness. Yang ketiga, review invoice pasca neraca atau post balance sheet invoice review. Memeriksa pembayaran setelah neraca untuk mendeteksi utang yang belum dicatat. Efektif untuk melengkapi asersi completeness meski terkendala jika bukti terbatas atau periode subsequent terlalu pendek. Selanjutnya ada kontribusi pengujian substantif atas utang usaha. Pengujian substantif atas utang usaha mencakup konfirmasi pemasok, cut off testing, dan review invoice pada pasca neraca untuk memastikan saldo tetap akurat, lengkap, dan wajar. Prosedur ini mencegah salah saji material, meningkatkan kepercayaan laporan keuangan hingga 80-90%, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas sesuai PSAK dan regulasi OJK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian substantif atas utang usaha. Pengujian substantif atas utang usaha merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memastikan bahwa saldo utang yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kewajiban yang ada, lengkap, dan dicatat pada periode yang tepat, yaitu pemasok, pengujian cut off, pemeriksaan pembayaran pasca neraca, rekonsiliasi dengan dokumen pendukung, serta analisis perbandingan dengan periode sebelumnya. Yang kedua, kredibilitas laporan keuangan. Kredibilitas laporan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana laporan tersebut dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Tanpa audit yang memadai, khususnya pada akun sensitif seperti utang usaha, risiko salah saji material cukup tinggi, baik akibat kesalahan pencatatan maupun rekayasa manajemen. Pengujian substantif membantu auditor memastikan utang perusahaan disajikan secara wajar, bukan hasil manipulasi seperti penundaan pencatatan liabilitas untuk mempercantik risiko keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat dipercaya sebagai gambaran nyata kondisi perusahaan. Dukungan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Pengujian substantif atas utang usaha tidak hanya memastikan kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Prinsip transparansi tercermin melalui pencatatan utang yang lengkap, akurat, dan juga sesuai dengan periode. Sementara akuntabilitas itu mendorong manajemen bertanggung jawab serta tidak menyembunyikan kewajiban. Selain itu, keterbukaan informasi melindungi investor, kreditor, dan juga pemangku kepentingan lain dari resiko laporan keuangan yang menyesatkan. Sehingga prinsip fairness dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap perusahaan semakin meningkat. Jadi kesimpulan dari materi ini, penguji substantif atas utang usaha tidak hanya memastikan kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Prinsip transparansi tercermin melalui pencatatan utang yang lengkap, akurat, dan sesuai periode, sementara akuntabilitas mendorong manajemen bertanggung jawab serta tidak menyembunyikan kewajiban. Selain itu, keterbukaan informasi melindungi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lain dari risiko laporan yang menyesatkan, sehingga prinsip fairness dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap perusahaan semakin meningkat. Terima kasih.